warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok K, yang dimana akan membahas tentang pengertian daripada transplantasi anggota badan serta transfusi darah. Baik, anggota untuk kelompok K hanya saya seorang, yaitu yang bernama Fajar Taufikur Rahman, NPM 1901011062. Baik, saya di sini langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu transplantasi anggota badan. Pengertian transplantasi anggota badan yaitu yang dimana pemindahan suatu jaringan atau anggota tubuh tertentu dari diri sendiri maupun orang lain untuk dilakukannya sebuah operasi. Jadi untuk penyebutan transplantasi anggota tubuh ini beratnya operasi anggota tubuh ya. Contohnya saja operasi pemindahan hati, pemindahan jantung, paru-paru dan lain sebagainya. Tujuannya yaitu untuk membantu sesama manusia yang sangat membutuhkan dalam darurat. Karena apa salahnya ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wat udwan, yaitu tolong menolonglah dalam kebaikan dan jangan tolong menolonglah dalam keburukan. Baik, untuk hukumnya sendiri, untuk transplantasi anggota badan ini yaitu hukumnya untuk di Indonesia, di negara Indonesia tentunya, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengatakan sangat tidak memperbolehkan. Karena kenapa Majelis Ulama Indonesia sangat tidak memperbolehkan? Banyak di luar sana, banyak orang-orang yang mempergunakan suatu kegiatan ini menjadikan suatu penghasilan, yaitu dengan biasanya memtukar sengaja ataupun memperjualbelikan anggota badan tersebut. Karena pada hakikatnya anggota badan ialah suatu hak milik dari seseorang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan orang tersebut harus mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan. Maka dari itu MUI sangat mengharamkan sebenarnya, akan tetapi terkecuali jikalau ada seseorang yang sangat membutuhkan atau dalam keadaan darurat, maka diperbolehkan untuk membantu seseorang tersebut. Apabila orang yang membantu ini merasa tidak terbebani ataupun mengikhlaskan dengan senang hati memberikannya. Baik, itulah beberapa pengertian sedikit tentang transplantasi darah, transplantasi anggota badan. Yang kedua yaitu transfusi darah atau transplantasi darah, yang dimana sering kita sebut, sering kita dengar, sering kita lihat. Transplantasi atau transfusi darah disebut juga dengan donor darah. Donor darah yaitu menambah jumlah sel darah yang pada orang sakit yang sel-selnya telah terkurang ataupun darahnya kurang, yang diberikan, maksudnya yang memberi itu orang yang sehat dan mengikhlaskannya. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kemampuan orang yang kekurangan sel tadi, seperti halnya sering cuci darah ataupun sering terasa lemas di badan, dan si pendonor ini memberikannya dengan secara ikhlas. Untuk hukumnya sendiri, transfusi darah, Majelis Ulama Indonesia mengatakan ataupun berfatwa untuk hukumnya boleh, karena memang pada hakikatnya darah sering digunakan untuk hal-hal kebaikan dan membantu sesama umat Islam ataupun sesama manusia. Maka dari itu MUI telah menjelaskan bahwasanya boleh, berfatwa boleh untuk menggunakannya. Yang selanjutnya itu menjelaskan pandangan Islam tentang transfusi darah serta transplantasi anggota badan. Perlu kita ketahui, kedokteran adalah suatu bidang yang sangat terpenting dalam kehidupan. salah satu bidang terpenting, karena memang pada hakikatnya suatu bidang kedokteran ini
membantu untuk menyelamatkan orang-orang yang memang pada hakikatnya kekurangan ataupun kelebihan, karena kekurangan kelebihan itu tidak baik semua. Maka dari itu pandangan Islam sendiri terhadap pengertian transplantasi anggota badan ataupun transfusi darah ini berbeda-beda pandangan. Ada yang mengatakan memang sangat tidak boleh, terkecuali ada yang mengatakan boleh karena ada beberapa alasan. Maka dari itu diambil kesimpulan bahwasanya transplantasi anggota badan itu boleh dan transfusi darah itu boleh. Tapi tetap digarisbawahi bahwasanya ada beberapa alasan yang bisa menguatkan kegiatan tersebut ataupun pelaksanaan tersebut. Maka dari itu sebenarnya agama Islam adalah agama yang fleksibel, mengikuti perkembangan zaman. Walaupun tidak ada masalah tersebut pada zaman Nabi Muhammad SAW dan terjadi pada zaman sekarang, tetap para ulama, para pejuang Islam merembukan ataupun memusyawarahkan tentang masalah ini dan dijadikan sebuah fatwa dengan beberapa alasan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pengertian transplantasi anggota badan dan transfusi darah ini. Apabila ada salahnya dalam tutur kata maupun ucapan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.